Bagaimana seorang pendosa bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Sekalipun dosanya sudah diampuni. Bah, itu belum kuat. Hampir lupa. Oke, siarkan semua. Ya, salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kawannya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Ya, malam hari ini, tadi sore sebenarnya saya mau live ya. Ya, sambil menunggu yang di TikTok datang. Tadi sore sebenarnya saya mau live, tapi ada kedatangan tamu ya. Jadi kebetulan lewat di beranda si Agatha, jadi ku buatlah live-nya si Agatha ya. Terima kasih Agatha. Live-mu tadi ku pakai ya. Gara-gara aku ada tamu, sementara aku udah duduk di sini mau apa kan enggak jadi kan. Ya, itu yang bisa saya katakan sebagai pembuka. Dan saya kenapa melive-kan Sharon Agatha karena dia bertanya begini kawan, sama seorang Uclim. Dia tanya gini. Bagaimana Allahmu, apakah maha hadir datang dia? Ya, Tuhan kami itu maha hadir di mana aja dia bisa berada. Di lubang pantatku bisa enggak katanya. Ketawa aku. Berarti lubang pantatku ini Tuhanmu bisa hadir ya. Aduh, mati kali ku lihat. Makanya unik ini diskusi Syagata ini ku naikkanlah. Ku jadikanlah apa ya? Ini apa lah ini wajah. Licin kali jidatku jadi buat ya kawan ini. Tunggu dulu kawan. Terlalu apa ini ya. Terlalu halus sekali duanya mukaku. Oh ini jadi kayak perempuan. Tunggu dulu ya. Ini lagi, udahlah berarti ini yang normal itu ini ya. Kalau ini ada biasa ini. Inilah dulu. Oke. Ya. Kawan-kawan silakan. Muslim-muslim yang mau naik silakan ya. Ntar, gini tekniknya. Ya. Nah, jadi karena aku lihat lucu kali makanya ku sharekan tadi siang ya. Siang apa sore itu mengenai waktu. Ya, kayaknya sore deh. Ya, karena dia live 1,5 jam. Ya, ini sudah ada yang datang ya. Kita tancap gas saja biar lebih banyak pengajarannya daripada omong kosongnya ya. Abdillah Waber. Abdillah, siapa Abdillah ini? Sabar dulu Abdillah ya. Abdillah Waber. Selamat malam. Malam Abdillah, selamat. Ya, silakan kita bergantian bertanya jawab. Kamu Islam apa Kristen? Saya Islam. Oke, silakan. Saya beri kamu kesempatan sepuas-puasnya bertanya, tetapi satu aturan main. Setiap kita berbicara bergantian, gunakan katakan silakan, maka saya akan berbicara. Sebelum kamu tidak katakan silakan, saya diam aja ya. Dan setelah itu matikan mic-nya. Silakan, matikan. Lihat 13 atau 11 ya. Itu mengatakan bahwa sesungguhnya terkutuklah mereka yang berada di tiang gantungan. Dan yang berada di tiang gantungan itu adalah Yesus. Lalu pertanyaan saya, apakah pantas orang yang tidak bersalah dia dikatakan terkutuk?
yang seharusnya terkutuk itu mereka yang membunuhnya, yang menggantungkan itu kan harus terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, apa memang pantas Tuhan menyuruh menyembelih anaknya untuk penebusan dosa? Padahal Tuhan sendiri dalam kitab Anda itu menjelaskan bahwa jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kenapa itu dilakukan? Dengan dalih bahwa dia dibunuh, ditumpahkan darah, itu karena ingin menebus dosa. Silahkan. Oke, terima kasih. Tadi yang kamu ambil itu saya lupa tadi mana kamu bilang tadi ya. Kalau enggak saya di Galatia 3 ayat 13 ya. Tunggu ya. Iya, Galatia 3:13. Sabar. Mana tadi? Udah buka ini. Terang. Galatia 3 ayat 13 ya. Ciri-ciri Uclim kalau bertanya ya seperti ini ya. Pertanyaannya itu aja enggak pernah yang baru. Kalau ciri-ciri Kristen bertanya selalu yang baru ya. Dengan menggunakan kalimat-kalimat baru. Oke. Kubacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya. Itu kan ada terkutuk, tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya. Sementara Yesus dia disalib itu karena apa? Kan karena fitnah daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Siapa yang harus kita salibkan? Matikan mikmu. Perjanjian kan matikan mik. Ya. Hei. Mikmu pencet itu. Biar aku matikan. Ya. Ya. Bahwa Pilatus mengatakan saya tidak temukan apa dosa orang ini. Ya. Maka dicabutlah undi. Apakah menyalib Yesus yang adalah Kristus atau Yesus Barabas? Maka mereka mengatakan salibkan dia Yesus yang adalah Kristus, bebaskan yang Barabas. Ya. Artinya di situ ada simbolis bahwa Yesus yang harusnya tidak disalib menjadi tersalib. Dia menggantikan si Barabas. Ya. Artinya di situ ada simbolis bahwa Yesus menyelamatkan si Barabas. Artinya di situ ada sifat simbolis bahwa Yesus Kristus menebus dosa si Barabas. Harusnya kan yang mati si Barabas. Ya. Nah, baru dibuat sini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, si Barabas itu disalib karena apa? Kutuk hukum Taurat kan. Dia adalah seorang pembunuh, penjahat pada masa itu. Penjahat maka akan dibunuh. Maka oleh Yesus, ini kan simbolisnya. Dengan menjadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus menggantikan si Barabas. Jadi dialah yang terkutuk di kayu salib, bukan si Barabas. Paham ya? Itu simbolis loh tuh. Barabas ini cerminan seluruh umat manusia yang harusnya kami mati di kayu salib, tapi oleh Yesus dialah menggantikan si Barabas atau kami yang berdosa ini di kayu salib. Paham ya? Nah, kemudian pertanyaanmu kedua, apa tadi? Jangan menghukum orang yang bersalah, kamu bilang ya. Yang menghukum itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Siapa manusianya? Orang Taurat dan Farisi. Itu juga simbolis bahwa hukum Taurat atau orang-orang ahli Taurat ini. Saya luruskan pertanyaannya salah. Saya luruskan pertanyaan. Maksudnya begini loh. Apa pantas orang yang tidak bersalah dikatakan terkutuk? Maksudnya begitu. Nah, silakan jelaskan. Oke, matikan mikmu. Ini peringatan pertama dan terakhir. Iya, sama. Ya. Apa pantas orang yang tidak bersalah mati terkutuk? Bagi siapa dulu kepantasan ini? Kalau bagi orang Yahudi pantas. Makanya mereka mengatakan salibkan dia. Yang disalibkan itu Yesus, bukan Yesus Barabas. Kau baca Matius 27 itu semua simbolis.
bahwa cerminan orang yang Yesus Barabas ini adalah semua umat manusia yang berdosa. Harusnya kan kita yang disalibkan. Kan begitu. Tapi oleh tekanan daripada orang ahli Taurat dan Farisi, si Yesus Barabas ini dibebaskan, digantikan dengan Yesus. Maka kami yang berdosa ini bisa selamat karena ada kematian Yesus di kayu salib. Apa pantas? Ya pantaslah. Justru tidak pantas kalau Yesus Barabas disandingkan dengan Hitler. Hitler nomor 35, yang nomor 1 siapa? 100 tokoh yang terhebat. Nomor 1 Muhammad, nomor 35 Hitler. Itu nggak pantas disandingkan. Demikian juga Yesus. Yesus Barabas, jika disandingkan dengan penjahat, katakanlah Paulus sebelum bertobat dan berjahat, itu tidak pantas. Penjahat digantikan oleh penjahat. Makanya di dalam ajaran Kristen, pendosa tidak bisa menebus dosa orang yang berdosa. Maka yang pantas menggantikan oleh si Yesus Barabas ini adalah Yesus yang dikatakan Kristus yang tidak memiliki salah. Karena hanya orang yang suci yang bisa menebus orang yang bersalah. Jadi kalau kau baca hadis 6080, Muhammad itu memiliki dosa, bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Sampai hari ini otak saya berjalan tidak tumpul. Sampai hari ini otak saya tumpul, mencernanya itu. Bagaimana seorang pendosa bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, sekalipun dosanya sudah diampuni? Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan.